Pasangan suami istri ini nampak selalu akur, namun setelah 20 tahun menikah, sang suami ditanya oleh seorang janda, sang istri cemburu hingga akhirnya sang suami gelap mata dan menghabisi istrinya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang suami bernama Suryatman 41 tahun dan sang istri Irawati 39 tahun. Rumah tangga mereka sudah lama menikah, 20 tahun mereka bersama. Bahkan rumah tangga mereka pun dikaruniai 4 orang anak. Tinggal di daerah tersebut di kawasan Lombok ini mereka sudah tinggal 15 tahun. Suryatman sendiri selalu akur dengan sang istri. Mereka penuh kebahagiaan bersama anak-anak. Meski Suryatman bekerja sebagai petani tembakau di Batu sang istri, namun keduanya terlihat bahagia. Bahkan menurut orang-orang, keluarga mereka adalah keluarga pekerja keras demi anak-anaknya dan tak pernah mengeluh. Di kalangan para tetangga pun mereka dikenal baik dan disukai para tetangga di lingkungannya. Kini mereka hanya tinggal dengan 2 anaknya, mengingat 2 anak lainnya sedang pesantren dan mondok. Sampai akhirnya ada kejadian yang cukup mengagetkan, tak disangka siapapun membuat para tetangga ikut sedih di dalam kejadian ini. Di tanggal 24 Januari 2024, Suryatman dengan sang istri pun ke sawah saat itu. Kerja pagi seperti biasanya, tak ada yang berbeda. Namun saat mereka kerja, tak lama ada seorang tetangga yang melewat, janda yang melintas. Saat itu janda tersebut nampak senyum kepada Suryatman yang nampak ramah. Suryatman pun nampak membalas senyuman tersebut, bahkan menyapa. Basa-basi kepada janda tersebut mempersilahkan janda tersebut mampir. Hingga nampaknya jawaban dari Suryatman tersebut membuat sang istri marah. Irawati, istri dari Suryatman pun mengomel. Irawati bahkan mengatakan kata-kata kasar kepada sang suami yang mengungkapkan kata-kata binatang. Irawati cemburu tak terima sang suami memberikan senyuman, bahkan memberikan sapaan. Tak lama saat malam hari mereka pun pulang, Irawati meminta sang suaminya membeli gas. Setelah membeli gas, Irawati pun meminta sang suami menjemput anak-anak di masjid karena mengaji. Namun nampaknya sebelum pergi untuk membeli gas, mereka pun cekcok dulu. Saat itu Irawati menuduh sang suami berselingkuh, padahal Suryatman tak merasa seperti itu. Tak lama Irawati pun memukul, bahkan membuat Suryatman tak bisa sabar lagi. Suryatman saat itu membalas pukulan dari Irawati, bahkan tak lama membenturkan Irawati beberapa kali. Melihat ada balok di sekitar situ, Suryatman pun memukul beberapa kali Irawati dengan balok tersebut hingga akhirnya Irawati pun tak bernyawa. Saat sadar sang istri tak bernyawa, Suryatman pun menggeser sang istri ke semak-semak belakang dekat pelairan belakang sawah mereka sendiri. Usai melakukan aksinya, Suryatman pun langsung pergi membeli gas dan dirinya bertujuan akan menjemput anak-anak di masjid. Suryatman pun pura-pura tak tahu di mana sang istri Irawati berada. Saat anak-anak pulang, mereka pun tak bisa menemukan ibu mereka. TV menyala namun Irawati tak ada hingga akhirnya dicari semua orang. Termasuk saat itu Suryatman pun pura-pura mencari sang istri. Hingga keesokan paginya Irawati pun masih belum pulang. Tak lama, Suryatman pun menelpon keluarga Irawati menanyakan keberadaan sang istri. Namun lagi-lagi keluarga dari Irawati pun tak mengetahui Irawati di mana. Bahkan ibu dari Irawati mengungkapkan kalau memang sang anak sudah lama tak pulang ke rumahnya. Suryatman mencari sang istri kemana-mana hingga dibantu para tetangga. Agak siangan Suryatman pun berteriak pura-pura menemukan sang istri. Irawati ditemukan di semak-semak dekat sawah mereka. Suryatman pun meminta bantuan kepada para warga. Namun tak lama warga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini, membawa jasad Irawati ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau Irawati berpulang usai mendapatkan hantaman benda tumpul. Pihak kepolisian yakin kalau Irawati dihabisi seseorang. Tak lama polisi pun interogasi keluarga dari korban, terutama sang suami Suryatman yang menemukan pertama kali. Saat itu Suryatman memberikan keterangan. Suryatman pun yakin kalau mungkin ada orang yang merampok rumahnya. Namun setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Suryatman, ada kecurigaan, bahkan cenderung Suryatman melakukan kebohongan. Diinterogasi beberapa kali, dirinya pun bolak-balik melakukan kebohongan. Apalagi setelah pihak kepolisian menyelidiki rumah Suryatman, ternyata banyak bercak cairan merah milik dari Irawati. Pihak kepolisian merasa punya bukti, melakukan interogasi dan mencecer lagi pertanyaan kepada Suryatman. Kali ini nampaknya Suryatman pun tak bisa mengelak, dirinya akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Motifnya saat itu mengaku kalau dirinya kesal kepada sang istri yang cemburuan, bahkan berkata kasar kepada Suryatman. Mengaku dirinya tak pernah berselingkuh, namun sang istri terus-terusan memaki dirinya, bahkan melakukan pemukulan kepada Suryatman.
Gelap mata akhirnya Suryatman pun melakukan penghabisan kepada sang istri sendiri. Suryatman diamankan terkait permasalahan ini. Akan segera menjalani persidangan, pihak kepolisian mengungkapkan Suryatman terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jasad Irawati sendiri dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan. Di pemakaman penuh tangisan dan histeris, para tetangga bahkan anak-anak pun tak menyangka pelakunya adalah Suryatman, suami Irawati sendiri. Mengingat rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang rukun, baik-baik saja, tak pernah ada masalah, bahkan tak pernah cekcok. Namun ternyata gara-gara hal sepele ada kejadian seperti ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.